Memang Mbak nggak bingung? Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Soulja Boy, I been it. Why me crack it? Why me roll? Why me crack that Soulja Boy? That Superman? Now why me crack that soul? 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 Now why? So funny, girl. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Kamu nanya. It's not a secret I try to hide. 俺に才能なんてもんがあるように見えるか。俺程度でそう見えるならてめえの人生幸せだな。Saya Risa. Baiklah, sebelum saya menjelaskan apa saja sih jenis-jenis dan fungsi dari rehabilitasi sosial, di sini saya akan menampilkan sebuah video, potongan video dari apa saja sih kegiatan-kegiatan dari rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh mereka. Selamat menonton. Ngapain aja sih terapi kelompok di rehabilitasi? Ini nih kegiatan pada saat di terapi. Melatih kekompakan, bermain game, bersenang-senang, merubah perilaku menjadi lebih baik lagi. Tiga rehabilitasi menurut para ahli, yaitu Kaplan 1999. Menurut Kaplan, rehabilitasi adalah restorasi, pemulihan atau perbaikan pada normalitas atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita atau mengalami satu penyakit mental. Halo, saya Risa Andrea, mahasiswa BK semester 6. Di sini saya membuat tugas untuk memenuhi mata kuliah tentang rehabilitasi sosial. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa sih itu rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial itu adalah proses pembentukan individu yang mengalami masalah sosial, kriminal, maupun kesehatan mental mereka untuk kembali ke masyarakat dengan cara menghormati hak-hak mereka dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Ada juga tujuan dari rehabilitasi sosial adalah untuk memulihkan kondisi jiwa, rasa percaya diri, dan kemampuan sosial seseorang setelah mengalami masa trauma dan kejadian yang berat. Nah, rehabilitasi sosial juga berfungsi untuk memulihkan orang-orang yang ketergantungan pada obat-obat terlarang agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan normal dan tanpa tergantung pada obat-obat terlarang tersebut. Baik, di sini ada pun beberapa pencangkupan tentang jenis-jenis dan fungsi rehabilitasi sosial. Baik, berikut. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih jenis-jenis dari rehabilitasi sosial. Yang pertama itu ada yang rehabilitasi formal, di mana program ini dirancang khusus untuk membantu individu yang mengalami masalah sosial, kriminal, dan kesehatan mental. Nah, biasanya program ini akan dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta dan juga mencangkup terapi, pendidikan, dan juga ahli-ahli konselor profesional lainnya. Oke, selanjutnya itu ada yang kedua, rehabilitasi sosial yang informal. Nah, ini melibatkan intervensi yang dilakukan oleh keluarga, teman, maupun komunitas, dan tanpa melibatkan pihak profesionalitas. Meskipun ini tidak bersifat formal,
rehabilitasi informal ini biasanya lebih efektif dalam membantu individu untuk keluar dari masalah-masalahnya. Nah, contohnya itu dari pihak keluarga. Nah, lebih dekat ya, keluarga ini akan membantu mensupport mereka untuk keluar dari masalah-masalah mereka, seperti masalah tentang narkoba. Nah, di sini akan membantu mereka untuk keluar dan kembali ke masyarakat. Oke, baik, berikutnya itu ada yang ketiga, rehabilitasi komunitas. Nah, ini melibatkan pembentukan individu untuk kembali ke komunitas mereka sendiri. Nah, biasanya bantuan ini dengan anggota dari komunitas yang memiliki hubungan dengan individu tersebut. Contohnya itu ada teman terdekat mereka di dalam komunitas untuk membantu mereka kembali ke komunitas mereka sendiri dengan mendekatkan diri atau berbicara dan mengobrol kepada mereka tentang hal-hal yang dialami waktu di dalam komunitas agar dia lebih rileks dan bisa lebih santai dan bisa kembali perlahan pulih ke dalam masa lalu. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja sih fungsi-fungsi dari rehabilitasi sosial. Oke, yang pertama itu ada pembentukan kembali individu. Nah, tujuan utama dari fungsi rehabilitasi sosial itu membantu individu yang mengalami masalah sosial, kriminal, maupun kesehatan mental mereka untuk kembali ke masyarakat dengan cara menghormati hak-hak mereka. Nah, contohnya yaitu kita sebagai masyarakat yang mempunyai empati yang tinggi. Nah, di sini kita dapat menerima mereka kembali tanpa mengata-ngatai mereka sehingga mereka merasa terhormati dan membantu mereka, mensupport mereka kembali untuk dapat beraktivitas seperti biasanya. Nah, dan melupakan tentang masalah-masalah mereka yang lalu yang sudah mereka lalui. Nah, disitulah sebagai bentuk rasa hormat kita kepada mereka agar mereka bisa kembali ke masyarakat. Baiklah, yang kedua itu ada fungsi pengembangan keterampilan, yang dimana rehabilitasi sosial juga berfungsi untuk membantu individu mengembangkan keterampilan mereka, seperti keterampilan kerja, keterampilan bersosialisasi, maupun keterampilan hidup yang sehat. Nah, contohnya itu ada keterampilan kerja, di mana kita mengajak mereka untuk memilih-milih pekerjaan mereka dan sesuai kemampuan apa yang mereka miliki. Nah, yang kedua itu ada tentang contoh keterampilan hidup yang sehat, di mana kita mengajak mereka untuk berolahraga ataupun makan makanan yang bergizi. Dan yang terakhir itu keterampilan sosial, di mana kita mengajak mereka untuk berinteraksi dengan masyarakat luar agar mereka lebih percaya diri kepada diri mereka sendiri. Nah, itulah beberapa contoh dari fungsi pengembangan keterampilan untuk membantu individu yang mengalami masalah sosial. Yang ketiga itu ada pencegahan kriminal. Dengan membantu individu yang mengalami masalah sosial ataupun kriminal untuk kembali ke masyarakat, rehabilitasi sosial juga bertujuan untuk mencegah kriminal ataupun kesadaran diri. Nah, yang dimana pihak rehabilitasi sosial itu mungkin akan melakukan sosialisasi terhadap individu agar tidak terjadinya kriminalitas di luar sana, di mana mereka akan bersosialisasi kepada individu untuk membantu mereka agar tidak melakukan yang namanya kriminalitas dan agar mereka sadar dengan diri mereka sendiri bahayanya yaitu kriminal. Oke, yang terakhir itu ada fungsi promosi kesejahteraan sosial. Rehabilitasi sosial juga berfungsi untuk mempromosikan kesejahteraan sosial individu dengan membantu individu yang mengalami masalah sosial atau kriminal untuk menjadi bagian aktif dari masyarakat. Nah, contohnya itu membantu individu untuk ikut serta dalam gotong royong ke dalam masyarakat atau bakti sosial untuk membersihkan lingkungan masyarakat ataupun dalam lingkup kecil seperti desa. Nah, di sini mereka akan membantu untuk membersihkan halaman atau membersihkan solok-solokan di desa. Nah, di sini mereka akan merasa lebih berguna untuk masyarakat dan merasa akan lebih diterima oleh masyarakat. Nah, tadi kan kalian sudah mendengarkan sendiri apa
apa saja sih jenis-jenis dan fungsi dari rehabilitasi sosial. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat buat kita semua ya. Dan jadinya kita semua tahu apa saja dari jenis-jenis dan fungsi rehabilitasi sosial tersebut. Sekian dari saya, terima kasih yang sudah menonton. Dadah. Aku pulang.